Halo gengs, apa kabarnya? Welcome back to our channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Geng, di negara Jepang terdapat undang-undang yang mengatur pembatasan periode tuntutan tindak kejahatan kriminal yaitu selama 15 tahun. Namun, undang-undang tersebut direvisi setelah seorang wanita bernama Kazuko Fukuda berhasil menghindari kejaran polisi selama 14 tahun 11 bulan. Dia akhirnya ditangkap dan dituntut 11 jam sebelum tindak pidananya hangus karena berlakunya undang-undang tersebut. Kazuko telah membunuh seorang rekan kerjanya dan lari dari kejaran polisi. Dia tidak hanya berpindah-pindah tempat, dia bahkan melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilan wajahnya. Pada masa pelariannya, Kazuko berganti-ganti tempat kerja, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia juga memanfaatkan setiap pria yang dekat dengannya dan bahkan pernah hidup sebagai tunawisma untuk mengelabui polisi. Kazuko selalu selangkah lebih maju dari polisi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dia membuat kesalahan kecil yang membuat dia harus kehilangan kebebasannya. Ini adalah kisah Kazuko Fukuda yang sering dijuluki wanita dengan 7 wajah. Sebelum menyelami kisah kejahatan dan bagaimana Kazuko bisa lolos dari penangkapan yang begitu lama, pertama-tama kita harus memahami latar belakang keluarga dan bagaimana dia dibesarkan. Kazuko terlahir di kota Matsuyama, Jepang pada tahun 1948. Dia merupakan produk dari orang tua yang bercerai. Dia tinggal bersama ibunya yang mengelola rumah bordil di rumahnya sendiri. Ayahnya telah meninggalkan keluarga sejak dia masih kecil. Kehidupan ekonomi yang sulit mengharuskan Kazuko dan ibunya untuk bertahan hidup dengan cara menjual diri mereka sendiri. Pada tahun 1966, ketika Kazuko berusia 18 tahun, Kazuko dan pacarnya sudah terlibat tindak kejahatan pencurian dengan merampok rumah seorang penjabat daerah. Perampokan tersebut gagal dan mereka akhirnya ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Selama berada dalam penjara, Kazuko harus menjalani kehidupan yang keras dan menjadi korban perkosaan berulang kali oleh para gangster Yakuza yang mendiami penjara itu. Setelah menghabiskan waktu 2 tahun di penjara, dia dibebaskan dan akhirnya menikah pada usia 20 tahun. Namun, pernikahan itu dirasakannya membosankan karena dia menikah dengan seorang nelayan yang tinggal di sebuah kota perkampungan nelayan yang sepi. Akhirnya, dia memutuskan untuk menceraikan suami pertamanya itu dan tak lama menikah dengan pria lainnya. Kazuko menikmati kehidupan bersama suami keduanya karena dia bisa hidup lebih layak dan menyenangkan. Meskipun mengalami masa kecil yang buruk dan harus menjalani hidup di dalam penjara selama beberapa waktu, Kazuko akhirnya bisa menjalani kehidupan normal. Dia bahkan melahirkan anak dan hidup berkecukupan. Sayangnya, kehidupan yang normal ini tidak bertahan lama. Kebiasaan buruk yang dijalaninya pada masa lalu mulai kambuh lagi. Dia mulai suka minum, berjudi, menghamburkan uang dengan berbelanja barang-barang mahal. Akibat kebiasaan ini, Kazuko akhirnya memiliki hutang kartu kredit yang menumpuk dan hutang sana-sini kepada teman-temannya. Pada waktu itu, dia memiliki hutang sekitar 3 juta yen atau sekitar 30.000 US dollar. Karena kejaran para penagih hutang menyebabkan dia harus bekerja sebagai wanita penghibur untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Pekerjaan sebagai wanita penghibur di sebuah klub malam adalah pekerjaan menghibur dan menemani para tamu minum-minum, menghangatkan suasana, bernyanyi karaoke bersama, dan kadang-kadang harus melayani hubungan intim dengan para tamu secara diam-diam. Pekerjaan sebagai wanita penghibur membuat Kazuko harus pulang dini hari dalam keadaan mabuk. Dia pun mulai berani menerima kencan dengan para tamu untuk mendapatkan uang tips yang lebih besar. Kehidupan malam tersebut cepat atau lambat berdampak pada hubungan dengan suami dan keempat anaknya. Kazuko waktu itu sebenarnya
sebenarnya telah berusia 34 tahun. Sudah cukup tua untuk usia wanita yang bekerja sebagai wanita penghibur. Kehidupan yang telah dibangunnya secara susah payah perlahan-lahan mulai hancur berantakan. Di klub malam tersebut terdapat pekerja malam yang lain, tetapi yang paling menonjol adalah seorang wanita yang bernama Atsuko Yosuoka. Atsuko memiliki wajah cantik dan penampilan yang sangat menarik. Dia merupakan salah satu wanita penghibur yang paling populer di tempat itu. Atsuko yang memiliki banyak pelanggan dan dia berhasil mengumpulkan banyak uang dari hasil kerjanya selama ini. Dia selalu kelihatan glamor, tampak bahagia, tidak stres, segala hal yang diinginkan oleh Kazuko. Kazuko yang iri dengannya kemudian memutuskan untuk mendekati dan berteman dengannya. Pada waktu itu, tanggal 19 Agustus 1982, Kazuko sedang berada di kediaman Atsuko. Melihat banyaknya pakaian, uang, perhiasan yang dimiliki Atsuko membuat Kazuko gelap mata dan berpikiran untuk mencuri semua harta temannya itu. Tanpa berpikir panjang, Kazuko akhirnya dengan dingin mencekik teman kerjanya tersebut sampai mati. Setelah membunuh temannya itu, Kazuko mengambil lebih dari 300 barang seperti pakaian, furniture, perhiasan, dan buku tabungan Atsuko yang memiliki rekening lebih dari 9 juta yen atau 90.000 dolar. Dia berpikir semua barang dan uang tunai itu akan cukup untuk membayar semua hutangnya dan memiliki cukup sisa untuk mendukung kebiasaannya yang buruk. Kazuko kemudian membuat keadaan seolah temannya itu pergi meninggalkan apartemennya dan pindah ke kota lain dengan cara mengosongkan dan menyimpan sebagian besar harta dan pakaian Atsuko di kediaman kekasihnya yang dikenal di klub malam. Suami Kazuko yang mengetahui perbuatan istrinya ini menyarankan Kazuko untuk menyerahkan diri ke pihak polisian. Akan tetapi, Kazuko berhasil meyakinkan suaminya untuk membantu dia menguburkan jasad Atsuko di pegunungan. Bersama-sama, mereka membawa jasad Atsuko dan membuangnya di daerah pegunungan Matsuyama. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya berhasil mengarahkan penyelidikan mereka kepada Kazuko. Pihak polisian pun kemudian mengeluarkan surat perintah pemanggilan dan memintanya untuk datang untuk diinterogasi. Mendapat surat panggilan tersebut, Kazuko panik dan mulai pelariannya selama hampir 15 tahun lamanya. Suaminya pun harus menanggung akibat dari perbuatan istrinya itu. Suami Kazuko ditangkap dan didakwa karena membantu membuang jenazah korban pembunuhan. Menurut hasil penyelidikan dan kesaksian setelah ditangkap, Kazuko dikabarkan hidup berpindah-pindah ke berbagai daerah di Jepang, termasuk Hakodate, Aomori, Niigata, dan Osaka, di mana dia menggelandang menjadi tunawisma dan tinggal di kota kardus. Ketika dia pertama kali melarikan diri, dia tinggal di kota Kanazawa, di mana dia dengan cepat menemukan pekerjaan sebagai wanita penghibur lagi. Karena sadar usianya yang sudah tidak muda lagi, dia akhirnya pergi ke Tokyo untuk menjalani operasi plastik agar terlihat lebih cantik. Menurut pengakuannya, dia telah menjalani operasi plastik beberapa kali selama dalam pelarian, dan itulah sebabnya polisi sulit mengenalinya dan media menjulukinya wanita dengan 7 wajah. Kazuko memiliki cara yang licin untuk mengelabui keberadaannya dari kejaran polisi. Setiap ingin menghubungi keluarga dan teman-temannya, Kazuko akan naik kereta super cepat ke Osaka dan menelpon mereka dari sana. Polisi yang melacak teleponnya membuang banyak waktu mencari keberadaannya di Osaka dan tidak berhasil menemukan dirinya sama sekali. Pada tahun 1985, Kazuko menjalin hubungan dekat dengan salah satu pelanggannya. Pria ini tidak tahu identitas aslinya karena Kazuko menggunakan nama dan identitas palsu. Wajahnya juga berbeda karena operasi plastik, sehingga pria ini tidak tahu jika dia telah berhubungan dengan seorang buronan polisi. Kazuko kemudian tinggal bersama pria itu, meninggalkan kehidupan malam dan membantu usaha milik pria itu. Sudah 3 tahun berlalu sejak pelariannya, Kazuko merasa aman dan tenang dari kejaran polisi. Dia bahkan mengundang salah satu putranya untuk tinggal dan bekerja dengan
usahanya di toko panganan yang dijalankannya. Dia merahasiakan identitas anak itu sebagai salah satu keponakannya. Pihak kepolisian terus-menerus menggali lebih banyak informasi dan waktu terus berjalan. Tuntutan atas penangkapannya semakin hari semakin meningkat. Oleh karenanya, Kazuko telah dimasukkan ke daftar orang paling dicari di Jepang. Poster-posternya tersebar di seluruh Jepang dan polisi yakin semakin dekat untuk menemukannya. Pria yang memiliki toko panganan itu semakin jatuh hati kepada Kazuko. Suatu hari dia memutuskan untuk melamar Kazuko untuk menikah. Kazuko yang senang dengan lamaran itu tidak langsung menerimanya karena dia masih khawatir identitasnya akan terungkap. Dan benar saja, tak lama kemudian salah satu kerabat dari kekasihnya itu mengenali Kazuko dan memberikan laporan kepada polisi. Mendapat laporan itu, polisi segera bergegas untuk menangkapnya. Namun entah bagaimana, Kazuko berhasil lolos lagi. Mungkin saja seorang yang bersimpati kepadanya memberitahu tentang adanya penggerbekan polisi. Pada tahun 1988, Kazuko kabur dengan tergesa-gesa bersepeda sejauh 235 km atau 146 mil ke kota Nagoya. Di Nagoya, dia menemukan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di Hotel Cinta. Untuk yang tidak tahu, Hotel Cinta adalah hotel esek-esek yang menerima penyewaan kamar per jam dan para tamu tidak perlu memperlihatkan identitas diri. Biasanya di hotel seperti ini tidak ada staff reception. Para pelanggan dapat keluar masuk tanpa bertemu dengan satu orang pun dan membayar tarif hotel melalui loket yang tersedia. Kazuko merasa beruntung dapat bekerja di hotel seperti ini karena dia tidak perlu menemui banyak orang yang mungkin saja mengenali dia sebagai buronan polisi. Dan sialnya, selama bekerja di Hotel Cinta itu, salah satu rekan kerjanya mengenalinya dari poster yang dipasang di kantor polisi. Mereka menyuruhnya untuk menyerahkan diri, tetapi sekali lagi Kazuko menolak dan melarikan diri dari tempat bekerjanya itu. Kazuko kemudian melamar untuk pekerjaan yang sama di Hotel Cinta yang lain. Ketika lamarannya sudah diterima, pihak hotel ternyata meminta foto diri dan sidik jari. Kazuko tentu saja menolak dan meninggalkan kesempatan untuk bekerja di sana. Kazuko kemudian pindah ke kota terdekat yang bernama Fukui. Di sana dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus memberikan identitas atau tempat tinggal. Dia akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah rumah bordir di Osaka. Karena usianya yang sudah cukup tua, dia tidak tahan lama bekerja di sana. Dia pun kembali tinggal di kota Fukui dan berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran hotpot tradisional Jepang yang menyajikan oden, sejenis sup panas yang berisi berbagai sayuran dan daging. Dengan menggunakan nama dan identitas baru, Kazuko menjalani kehidupannya seperti orang normal, bekerja di restoran, minum di bar, pergi ke karaoke, dan dia menikmati kebebasannya. Dia bahkan pernah lolos dari situasi ketika seorang polisi mengenali wajahnya dan mengkonfrontasi dirinya. Polisi tersebut mengatakan bahwa dia memiliki wajah seperti buronan polisi yang terkenal. Mendengar itu, Kazuo malah tertawa dan mengatakan banyak orang yang berkata seperti itu. Dia malah bergurau menawarkan polisi tersebut untuk mengambil sidik jari dan memborgol tangannya. Ketenangan dan gurauan Kazuko dalam menghadapi situasi seperti itu membuat polisi tersebut mengira dia bertemu dengan orang yang kebetulan saja memiliki wajah yang mirip dan kemudian membiarkannya begitu saja. Singkat cerita, waktu berlalu hampir 15 tahun lamanya sejak Kazuko melakukan pembunuhan dan dia masih berkeliaran bebas. Batas waktu periode pembatasan tuntutan kriminal sebentar lagi akan lewat dan polisi berusaha keras untuk menemukan Kazuko sebelum waktunya habis. Mereka menawarkan hadiah 1 juta yen atau sekitar $10.000 untuk informasi apapun yang dapat mengarahkan polisi pada penangkapannya. Pada tanggal 24 Juli 1997, seorang pelanggan di restoran oden tempat Kazuko bekerja memberitahu polisi tentang seorang wanita yang mirip Kazuko dan bekerja di restoran tersebut. Polisi datang dan menanyainya di restoran itu. Ketika ditemui polisi, Kazuko sambil makan dan minum dengan tenang, menjawab semua pertanyaan dan tidak mengakui bahwa dirinya adalah buronan polisi.
Akan tetapi, dia menolak ketika diminta sidik jarinya. Penolakan ini membuat polisi semakin curiga dan berhasil mendapatkan sidik jarinya secara diam-diam dari gelas dan botol bir yang dipegangnya ketika diinterogasi oleh polisi. Disinilah letak kesalahan kecil yang dilakukan oleh Kazuko sehingga polisi berhasil mencocokkan sidik jarinya dan mendapatkan identitas aslinya. Keesokan harinya, Kazuko ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Selama interogasi, dia mengatakan bahwa pembunuh Atsuko adalah seorang pria yang ia kenal dan dia hanya membantu menjadi kaki tangannya. Polisi memeriksa identitas pria yang ia sebutkan dan menemukan pria tersebut sudah meninggal. Berdasarkan undang-undang, polisi hanya memiliki waktu 6 hari sebelum periode kadaluarsa tuntutan kriminal berlaku. Polisi perlu membuktikan bahwa pria yang diklaim Kazuko sebagai pembunuh memiliki alibi dan tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Jika mereka tidak dapat membuktikannya, penuntutan akan mengalami kesulitan di pengadilan. Mereka harus membuktikan bahwa orang yang mengaku benar-benar membunuh Atsuko tidak berada di Matsuyama pada saat kejadian. Berbicara dengan kerabat pria itu, mereka tidak dapat mengingat apa yang dilakukan pria itu pada tanggal kejadian 15 tahun yang lalu. Tetapi untungnya, mereka memiliki buku harian tua yang ditulis pria itu dan menggunakan informasi itu, mereka dapat mengkonfirmasi bahwa pria yang sudah meninggal itu sebenarnya berada di Tokyo untuk urusan bisnis pada saat kejadian pembunuhan. Cerita Kazuo yang menyesatkan itu akhirnya dapat terbantahkan. Sidang pengadilan atas kasus ini akhirnya menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Kazuko. Tim pembela mengajukan banding dan meminta keringanan dengan alasan bahwa Kazuo sebenarnya adalah seorang lesbian yang tertarik pada Atsuko dan membunuhnya karena hasrat seksual. Tetapi, Hakim Toshioshima menolak argumen tersebut dengan mengatakan pengakuan terdakwa tidak wajar dan tidak dapat dipercaya tanpa bukti yang kuat. Kazuo mencoba untuk mengajukan banding atas hukuman tersebut, tetapi ditolak di Mahkamah Agung pada tahun 2003. Saat menjalani hukumannya di penjara di kota Wakayama pada tahun 2005, dia jatuh sakit dan pingsan, lalu dikirim ke rumah sakit. Kazuo tidak pernah sadar dan meninggal pada tanggal 10 Maret 2005 saat berusia 57 tahun. Cara-cara Kazuo bersembunyi dan melarikan diri dari kejaran polisi sungguh merupakan cerita yang luar biasa. Namun polisi pantang menyerah dan terus menawarkan hadiah bagi masyarakat yang bisa memberikan bantuan informasi. Pencarian tanpa lelah dan terus-menerus inilah yang menyebabkan dia berhasil ditangkap meskipun nama dan wajahnya terus berubah-ubah. Meskipun Kazuo hanya menjalani hukuman sekitar 5 tahun penjara sebelum dia meninggal, pada tahun 2010 kasus ini telah mendorong pemerintah Jepang untuk merevisi undang-undang acara pidana dan menghapus periode pembatasan tuntutan kriminal atas kasus pembunuhan. Ini adalah langkah besar untuk keadilan karena masih ada beberapa kasus kejahatan di Jepang yang belum terpecahkan selama beberapa dekade seperti pembunuhan keluarga Setagaya. Gengs, bagaimana menurut kalian mengenai kasus ini? Seru ya? Si Kazuko selalu berhasil kabur dari kejaran polisi selama hampir 15 tahun lamanya. Untung saja polisi tidak mengenal kata menyerah dan akhirnya berhasil menangkap dia tepat pada waktunya. Untuk para pelaku kejahatan, berlaku ungkapan yaitu sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku tunggu komen kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.